selama ini bagaimana Bu mengajarkan nilai-nilai agama sama anak-anak? Alhamdulillah biasanya saya datangin Ustadz, Mas. Ustadz ada datang 2 ke rumah. Satu untuk tajwid, satu lagi untuk baca Al-Quran. Nah, semenjak itu aja, semenjak kita udah papahnya memperkosa pembantu tuh udah mulai bubar semua. Udah karena kita kehidupan aja, jangankan untuk itu. Untuk kehidupan pribadi aja susah. Itu juga tabungan saya boleh sedikit-sedikit saya. Karena kepengen saya itu memang pengen umroh gitu loh Mas. Baik. Nah, Bu Sumi, apa yang Bu Sumi harapkan nih dari anak pertama Bu Sumi? Saya inginnya sih komunikasi yang lancar Mas. Ini sudah 4 bulan ya tidak komunikasi sama dia ya? Iya, Mas. Telepon diangkat? Tidak? Enggak Mas. Tidak pernah, tapi tetap nomor itu nyala kan ya? Nyala. Oke, gini Bu Sumi, kita coba untuk telepon anaknya Bu Sumi. Yang pertama, mudah-mudahan dia mau ngangkat karena kita pakai nomor telepon kantor, jadi siapa tahu dia mau ngangkat dan dia angkat ya Bu, kita coba ya. Baik Mas. Baik, sudah tersambung? Oke, sudah? Baik, sambil nunggu diangkat teleponnya, anaknya Bu Sumi ini sekarang, tapi rumah tangganya masih berjalan baik kan ya? Ya, mungkin Mas karena kita udah nggak komunikasi Nggak ada 6 bulan. komunikasi. Ada kabar mungkin sudah hamil kah atau? Nggak tahu Mas. Nggak tahu. Udah. Nah, sisa anak yang 4 ini, anaknya Bu Sumi yang 4 ini tinggalnya sama Bu Sumi sekarang? Yang satu sama saya, yang lainnya udah pada kabur Mas. Kaburnya kemana tahu? Nggak tahu Mas. Nggak tahu, ya Allah. Ini gara-gara hasutan kakaknya yang pertama ini ya. Oke, ini kita sudah tersambung dengan Mbak Tami. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tami. Halo. Ya, Mbak Tami, saya Farid Hasan dari Antv. Saya bersama ibunya Mbak Tami, Ibu Sumi. Saat ini sedang bersama kami dan dia bercerita kalau Ibu Sumi ini khawatir sama keadaan Mbak Tami nih. Katanya kangen banget sama Mbak Tami, kenapa nggak ada kabar gitu selama 4 bulan ini. Kenapa emang? Karena ibunya Mbak Tami ini kangen sama Mbak Tami. Emang dia masih peduli sama saya? Ya Allah Mbak Tami, ini Ibu cerita kenapa dia minta tolong kita nelpon Mbak Tami, karena dia sangat peduli sama Mbak Tami. Dia itu sudah cerita semua perlakuan Mbak Tami, tapi sampai saat ini dia masih mau untuk membuka komunikasi sama Mbak Tami. Kalau menurut saya ini adalah bagian dari peduli, Mbak. Ibu kan udah nggak peduli sama saya. Ibu lebih perhatian sama suaminya. Halo nak. Halo. Kami Ibu kangen nak. Kamu kemana nak kabarnya? Ibu ngapain telepon-telepon saya lagi? Ibu kangen nak. Apa kabar sayang? Lebih Kami perhatian sama suami ibu. Ngapain ibu telepon saya lagi? Sebentar, mohon maaf Mbak Tami. Ini ada yang kita kelewat informasi ini, mohon maaf. Ibu Sumi memang sudah menikah lagi? udah Mas. Udah. Sudah menikah lagi? Udah Mas. Oke. Mbak Tami, Ya. sebentar. Memang seperti apa Ibu sehari-hari sama suami sehingga Mbak Tami merasa nggak dapat perhatian gitu sama dari Ibu? Ibu tuh lebih sayang sama suaminya, Mas, dibanding sama saya. Ibu udah nggak peduli lagi sama saya. Enggak nak, kamu salah sayang. Mama sayang sama kamu. Ibu sayang betul sama kamu nak. Ibu kangen. Tami. Halo Mbak Tami. Halo. Ya, jadi Mbak, kalau menurut saya memang harus ada yang bisa diselesaikan ya. Di sini juga alhamdulillah sudah ada Pak Ustadz Ziyad. Nih mungkin Pak Ustadz Ziyad bisa ngebantu nih Pak Ustadz kalau dia ngomongkan ke anaknya Pak Ustadz. Tuh. Jadi Mbak Tami, saya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Tami, tapi juga saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh Ibu Sumi. Jadi Mbak Tami sebagai anak Nabi pernah mengajarkan pada kita. Jadi apapun yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, tetaplah dia adalah ibu kita. Apalagi dia pernah mengandung, pernah
melahirkan kita. Saya kira itulah jasa yang kata Nabi tidak pernah bisa ditebus oleh apapun. Dan karena itulah sekalipun misalkan Mbak Tami benci sama ibu, tetapi tetaplah menunjukkan berbakti karena kata Nabi seburu-buru orang tua, tetaplah anak berbakti. Tidak ada salahnya Mbak Tami, karena ini mungkin nanti akan mendatangkan pintu-pintu keberkahan, kemurahan rezeki bagi Mbak Tami dan suaminya dan keluarganya kelak. Saya kira Mbak Tami perlulah membuka komunikasi untuk bersilaturahim kembali, menyambung apa itu kekeluargaan dengan ibunya, karena itulah yang dituntunkan oleh agama kita. Saya kira itu Mas Farid. Baik, Mbak Tami bisa dengar? Iya. Iya nak. Ya, itu sih intinya Mbak Tami. Halo nak. Halo, Mbak Tami. Halo nak. Mbak Tami. Tami nggak sayang sama ibu. Halo. Halo nak. Putus, diputus. Putus ya. Diputus. Pak Jadi Mas Farid ya, saya ingin menggarisbawahi kalau kita lihat kisah tadi itu saya merinding sekali, merinding sekali. Karena apa kata Nabi? Ketika anak itu, kalau orang tua bukan durhaka, tapi ketika orang tua menelantarkan kepada anaknya, maka urusannya dia dengan Allah. Tapi ketika anak durhaka kepada orang tua, kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan, jangankan masuk surga, tidak mendapatkan aroma surga. Aroma saja dia dapatkan, apalagi ini. Yang kedua, akan mempersulit jalan hidup dan mempersulit jalur rezeki Allah kepada dia. Karena apa? Pembukanya di sana. Jadi pembukanya di sana. Karena itulah Nabi mewanti-wanti pada orang tua, sekalipun kebencian orang tua pada anak luar biasa, tapi jangan sampai lisannya itu terucap doa yang buruk pada anaknya, karena nanti langit akan menurunkan itu gitu. Lah, ini saya kira memang, mohon maaf Bu Tami, ini kesalahan kedua belah pihak. Yang pertama, Mbak Tami ketika di keluarga tidak mendapatkan asupan pendidikan yang baik, teladan yang baik, perhatian yang baik, maka psikisnya, jiwanya tumbuh ketika usia dewasa, tidak tumbuh dalam kecukupan pendidikan yang baik. Akibatnya apa? Melakukanlah perbuatan yang dicontohkan tadi, kemudian sekarang melawanlah, bahkan mohon maaf tadi itu sampai kemudian ngapain? Apa nelpon lagi? Nggak peduli. Nah, saya kira itu juga penting. Yang kedua, saya kira tadi juga menjadi kritik, saya kira menjadi apa itu Bu Sumi, mohon maaf ketika Bu Sumi sudah menikah lagi, ketika kita menikah, mohon maaf ketika ada seorang ibu setelah bercerai kepada suaminya kemudian menikah lagi, maka perhatian kepada anaknya tidak boleh terputus karena itu menjadi kewajiban. Kan ada hak orang tua, hakul walidi waladau, hak orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya. Ada hak walidi waladau, ada hak anak kepada orang tua. Jadi masing-masing Allah berikan secara proporsional, ada kewajiban orang tua kepada anaknya, ada haknya, ada kewajiban anak kepada orang tua, ada hak anak dari orang tua. Nah, inilah saya kira masing-masing dalam kehidupan keluarga Indonesia yang menyaksikan acara yang baik ini penting menjadi teladan pada kita semuanya. Kalau tadi, mohon maaf tadi, kalau Mbak Tami seperti itu terus-terusan dan tidak ada pintu baik, nanti akan menurun akan turun-temurun tadi. Mbak Tami punya anaknya akan menurun seperti itu, lantas benang merah mau apa itu kita bawa? Berarti kan bukan lagi baiti jannati, rumahku surgaku, tetapi baiti narun, rumahku itu adalah neraka. Karena apa? Orang kepanasan, tidak nyaman tinggal di rumah, maka tuntunan agama ya kembalilah pada tuntunan agama, kembalilah ikutan agama, maka agama itu akan mendamaikan bagi siapapun yang bersama agama. Baik, Bu Sumi, saya bukan membenarkan apa kata Mbak Tami dengan semua perilaku yang dia lakukan ke Bu Sumi, tapi saya cuma mau nanya, apa benar Bu Sumi lebih sayang ke suami kedua dibanding ke anak-anaknya? Enggak Mas, yang namanya ibu tetap sayang kepada anak. Sebenarnya suami saya juga sayang Mas sama anak saya, tapi anak saya belum terima. Bagaimana caranya, belum kenal dan juga belum menerima dengan suami saya. Oke. Oh, Ustadz, kira-kira apa yang harus dilakukan ya oleh suaminya Bu Sumi yang kedua untuk bisa lebih mendekat kepada anak-anaknya Bu Sumi? Memang begini Mas Farid, inilah saya kira juga ya, ketika mohon maaf para pemirsa, untuk kita semua pelajaran ikhtiar ini, ketika seorang suami istri, mohon maaf misalkan suaminya meninggal, berarti dia kan istri sama anak-anaknya. Ketika suami masih hidup, istrinya meninggal, kan berarti harus mencari pasangan istri, yang istri mencari pasangan berarti suami. Maka kalau sudah punya anak, memang inilah pentingnya sebelum memutuskan menikah lagi, ini pelajaran kita semua, apa? Komunikasi dengan anak-anak gitu loh. Supaya apa yang dialami oleh Bu Sumi nggak terjadi, dan kisah ini kan banyak. Saya banyak menerima konsultasi yang serupa seperti ini. Seperti ini. Jadi selalu karena apa?
karena mungkin ibunya lupa dengan sebelumnya kayaknya, sehingga komunikasi tadi itu. Yang seharusnya dilakukan adalah komunikasi kepada anaknya memberikan masukan-masukan, dan sehingga apa? Sehingga masing-masing perhatian itu didapatkan. Memang tidak ada salahnya juga, Bu Sumi memang sudah sudah seharusnya memang berbakti pada suaminya gitu loh. Karena memang itu yang menjadi imamnya di rumah. Tetapi harus diingat bahwa Bu Sumi juga punya anak, maka ada perhatian. Lah ini karena ini lebih pada miskomunikasi saja. Awal komunikasi yang tidak baik, maka kemudian akan melahirkan persepsi, dan setelah terpersepsi maka kemudian akhirnya melahirkan perilaku, dan ternyata perilakunya adalah perilaku perlawanan kepada orang tua. Dan kita juga mengingatkan kepada Mbak Tami di rumahnya bersama adik-adiknya tidak sepatutnya memperlakukan ibu seperti itu. Sebab bagaimanapun ibu sangat berjasa, apalagi kalau kita lihat Bu Tami ini Bu Sumi luar biasa sabar loh. Perilaku bapak tadi seperti itu, kemudian dengan sendirinya menghidupi anak-anaknya. Saya kira ini adalah kecuali ada pelanggaran kemaksiatan dilakukan oleh Bu Sumi baru, tapi ini kan nggak ada gitu. Jadi karena itu Mbak Tami dan bersama saudara-saudaranya, kembalilah, janganlah kemudian meluapkan kebencian kepada ibu. Yakinlah bahwa itu justru menghalangi kemurahan rezeki Allah dalam kehidupan kita.